sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat segala kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidup, kenikmatan sehat dan segala macam kenikmatan yang kita terima selama ini. Dan salah satunya adalah kenikmatan keringanan langkah kaki kita untuk menghadiri kajian ilmu kali ini. Teriring salam dan salawat kehadiran junjungan alam Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat bimbingan beliau kita sekarang bisa dalam keadaan seperti saat ini, dalam keadaan yang sangat baik keimanan dan keislaman kita, insyaallah akan dibimbing oleh Ustaz Haji Ahmad Firdaus. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mengenai tema yang akan dibawa adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil alil azim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala salamun alaikum katawarukum ala nafsir rahman annahu man amila minkum su'an bijahatin summa taba min ba'di wa aslah fa'annahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Hadirin mukarramin al-mahrumin yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Sofa, kemudian As-Sofa dan pengurusnya, khusus Bapak Jupri yang senantiasa menjadi wasilah kami bisa silaturahmi kembali ke tempat yang berkah dan mulia ini. Kemudian para tokoh masyarakat, para hujat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa takzim, hormat, cinta kami kepada bapak ibu yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berkah dan mulia ini kita Allah takdirkan kembali, Allah izinkan dan beri kesempatan untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang berkah dan mulia ini dalam rangka pengajian bulanan. Hari ini ya kita akan mengkaji, akan membicarakan seseorang yang mendapatkan gelar Habibullah, ya, kekasih Allah. Seseorang yang karenanya langit dan bumi, makhluk-makhluk Allah itu diciptakan. Seseorang yang nanti kelak yaumil qiyamah satu-satunya yang berani dan mampu memberikan syafaat. Ya, satu-satunya yang namanya itu ada di arsy-Nya, bahkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya nama yang gandeng namanya Allah di syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami mulai, kita mulai, ada alangkah baiknya kita baca sholawat ya. Gitu. Cuma kalau sekiranya nanti suara saya rada-rada sender, mohon dimaklumi ya, karena bukan vokal saya mas. Tapi kalau ada yang vokal di sini ntar ditiban nggak apa-apa dah. Silakan gitu ya. Kita baca sholawat Jibril. Saya paling senang baca sholawat Jibril. Apa sebab? Ringkas, padat. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
tegak ya. Dia nggak tegak begini. Dia nggak tahu ya apa pinggangnya lebih sakit atau apa, pokoknya nggak sempurna gitu. Sama Allah langsung itu diikot, diajar ngomong. Ya, ini sayapnya itu, kemudian mukanya itu, bahasa kita mah habis lah, hancur gitu kan. Malaikat Jibril ini kesian sama malaikat Muqarrabin tadi. Dan malaikat Jibril ini cerita ke Rasulullah. Kata malaikat Jibril dan Rasul, kamu mau dengar nggak satu cerita yang sungguh bikin takjub? Gitu. Nah, ini ceritanya. Gitu. Kemudian malaikat Jibril karena saking kesiannya dia datang ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat kepada malaikat Muqarrabin biar diampuni ya Allah. Tapi Allah nggak diampuni, gitu kan? Sampai ketiga kali dan Allah bilang, la ya Jibril hatta yusalli ala habibi Muhammadin as-samarat, sampai dia mau baca salawat kepada kekasihku Muhammad sebanyak 10 kali. Nah, ketika itu disampaikan kepada malaikat Muqarrabin tadi yang diajar sama Allah, ya, yang dihukum. Kemudian itu malaikat Muqarrabin dia baca sholawat 10 kali. Apa yang terjadi? Badannya itu dibuat semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukanya Pak, kepalanya. Jumlah kepala malaikat satu Muqarrabin ya, malaikat Muqarrabin satu doang nih. Kan jumlah malaikat banyak ya. Itu jumlah kepalanya aja sab'una alfi wajhin, 70.000 wajah. Satu wajah itu punya mulut sab'una alfi, ya, punya 70.000 mulut. Bayangin ya, satu malaikat Muqarrabin punya kepala 70.000 kepala. Satu mulutnya itu punya 70.000 lidah. Nah, 70.000 lidah kemudian bertasbih. Ya, tasbihnya dengan jumlah 70.000 tasbih yang beda-beda. Hadiah yang dibacakan tasbih tadi diberikan kepada orang yang siapa saja dia mau baca salawat kepada Rasul. Kita baca 3 kali tadi ya, ketambahin 10 gitu ya. Nah, Nabi Muhammad itu beliau karena saking sayang dan cintanya sama umatnya, pernah satu ketika itu beliau duduk sambil beliau sedih, nangis. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Engkau sedih kenapa? Ya Jibril, aku tahu ya bahwa Nabi Isa datang ke Rasulullah, ya Rasul, ada kabar gembira bahwa umatmu semuanya masuk dalam surga. Bayangin Pak ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking sayang cintanya itu seperti itu. Bahkan ketika beliau sedang berduaan dengan Allah pun juga masih ingat sama kita. Itu yang kita baca lagi tahiyat tuh, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu pembukaannya. Ya, penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya milik Allah. Kemudian Allah memberikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kemudian menjelaskan peristiwa ini, kalimat tadi, bahwa Allah saja, dan di dalam Al-Quran juga coba bisa dicek di Al-Quran. Allah panggil nama Nabi Muhammad saja yang nggak langsung dengan salam kepada Rasul, lagi berdua begini tuh. Rasul jawab salamnya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya kan? Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang soleh. Kita ini benar-benar masuk salamnya Rasul. Bayangin, lagi berduaan sama Allah masih ingat umatnya. Bayangkan, Rasul udah wafat saja, itu kita masih dipikirin, masih didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Belum lagi nih Pak, ada kisah panjang ini hadis Bukhari ya. Bisa cek nanti juga di hadis Bukhari, saya lupa nomor berapa, panjang. Rasul udah di surga nih, ya udah di surga. Kemudian di neraka itu ada satu umat yang bertasbih. Kalau kita berzikir lah gitu ya, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan gitu. Ada riwayat lain nanti bunyi zikirnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang lebih ini maksud yang pertama tadi, ya Hanan ya Mannan gitu kan. Malaikat penjaga neraka sadar nih, jadi umat Nabi Muhammad nih, nggak mungkin umat yang lain. Ini malaikat Pak ngelapor ke Rasulullah. Rasulullah udah di dalam surga. Ya Rasul, lapor ada umatmu yang masih tertinggal di dalam neraka. Rasul kaget Pak. Kok bisa gitu? Masih ada tertinggal, sedangkan beliau sudah masuk surga. Kalau bahasa kita, saya udah enak-enakan, ternyata masih ada umat yang masuk neraka. Buru-buru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap Allah. Yang diucapkan oleh Rasul kepada Allah aja juga agak sedikit ini Pak, tendensius. Rasul bilang apa? Ya Allah, bukankah engkau janji kepada aku bahwa umatku semuanya akan masuk ke dalam surga? Kata Allah, wahai kekasihku Muhammad, betul aku janji kepadamu ya bahwa umatmu masuk ke dalam surga. Tapi kenapa ya Allah? Kenapa ada umatku yang tersisa sedangkan aku nggak sadar? Ya, ada umatku yang masih di dalam neraka. Ya, aku sudah di dalam surga, aku nggak ngeh. Kata Allah apa? Wahai kekasihku Muhammad, aku buat engkau tidak sadar. Aku buat engkau lupa kepada umatmu yang ada di neraka. Karena dia waktu hidup di dunia pun juga lupa kepadamu. Jarang baca sholawat. Jangan-jangan juga memang agak pernah baca sholawat. Nanti orang-orang yang jarang baca sholawat atau mungkin nggak pernah baca sholawat, Allah bikin Nabi Muhammad lupa. Nabi yang lain nggak ada, ya. Nabi yang lain nggak ada gelar Raufur Rahim. Ini udah tinggi banget. Yang pertama Rahman, yang kedua Rahim, yang ketiga Rauf. Rahman itu kalau di tafsir ya, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Baghawi dan sebagainya, itu Ar-Rahman ya, kasih sayang Allah untuk umum. Ya, yang muslim dapat, yang non muslim dapat, hewan dapat, semuanya pokoknya di dunia itu ada rahmannya Allah. Ya. Singa yang ganas nggak makan anaknya, kalaupun lapar, ya itu namanya dia dapat rahmannya Allah. Jadi Allah turunkan rahman di dunia ini untuk semua makhluk, kena semuanya. Ya, nggak ngelihat dia ibadah, dia muslim atau enggak, dapat rahmannya Allah. Makanya kalau misalnya kita lihat, maaf ya, ada orang yang dia misalnya nggak nyembah Allah, nggak syahadat, kemudian kaya, ya rahmannya Allah berlaku di situ. Ya, kasih yang Allah nanti dikhususkan untuk orang mukmin. Nanti Allah kasih nanti di yaumil kiamat. Nanti lebih spesifik lagi, Rauf. Nah, Rauf ini Allah akan kasih kepada orang-orang yang lebih taat, yang lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Itu Allah. Kalau Nabi Muhammad tafsirannya beda. Raufur Rahim, Ar-Rauf ya, beliau sangat ulas kasih, senang, gembira ya dengan orang yang taat dan muti'in. Ada orang yang ibadah segala macam, Rasul senang tuh. Rauf. Rahim, rahimnya Rasul lil mudnibin, buat orang-orang yang dosa, pendosa, yang suka berbuat dosa, Rasul masih rahim. Artinya apa? Rasul masih ngedoain supaya dia dapat hidayah, tobat, kemudian mati husnul bati, ya, melimpahkan atau melipatkan pahala dari ibadah yang dilakukan oleh umat Rasul. Kita bisa bayangkan, Pak, umur kita pendek, ya, paling banter 60 sampai 70 tahun.
Tapi ibadah yang pendek ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah umat-umat yang dahulu, pahalanya lebih banyak kita. Nah ini nih, pernah saya sampaikan kalau masalah sini, ibadah orang-orang dulu, orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu dari habis subuh sampai jam 12. Dari habis subuh sampai jam 12. Berarti kalau misalnya subuhnya jam 5 atau sekarang jam 4 ya. Jam 4 kemudian zuhurnya jam 12, berarti butuh 8 jam mereka ibadah non-stop. Yahudi. Nasrani itu ibadahnya dari Johor sampai asar. Kalau asarnya jam 4 berarti butuh 4 jam. Nah, umat Nabi Muhammad ibadahnya dari asar sampai maghrib. Jam 4 sampai jam 6, berarti cuma 2 jam. 2 jam ini bisa mengalahkan ibadah Nasrani dan Yahudi yang tadi itu. Ya, yang 8 jam dan yang 4 jam. Bahkan bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit satu dengan sampai langit ketujuh. Tanjul Muqtarib, Imam Hasan Basri ngomong gitu, sholat yang di dalamnya tidak ada kekhusyuan dan khudu tunduk di hadapan Allah bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi akan mempercepat azab Allah. Wa ibda'i fadlil awwalin wal akhirin bil maqamil mahmud wa taqdimi ala kafatil mu'minin. Di akhirat nanti ya akan urusan orang-orang mukmin itu didahulukan. Itu yang tadi disampaikan. Ya saya sampaikan. Kemudian Nabi Muhammad punya maqam yang sangat tinggi. Nanti di dunia aja makamnya sangat tinggi, apalagi di akhirat. Dan Nabi Muhammad gampang untuk mengenalin kita. Ya, min ataris sujud, dari bekas sujud. Itu aja udah. Bekas sujud nanti akan cahayanya terang. Makanya ulama-ulama sangat menganjurkan karena mensunnahkan kalau kita ambil air wudhu yang sempurna, kalau bisa dilebihin. Misalnya tangan nih, batas maksimal sampai sikut, ya sikut nih, lebihin sampai sini nih. Gitu. Kaki, batasnya sampai mata kaki, lebihin sampai betis. Karena kelebihan tadi itu akan memberikan cahaya yang lebih terang. Mengisahkan Nabi Adam ngeluh tentang kelebihan umat Nabi Muhammad. Wahaka anna Adam alaihissalam qala innallaha ata ummata Muhammadin arba'ata rabatin. Sungguhnya kata Nabi Adam, Allah telah memberikan umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan. Ya, 4 kemuliaan yang enggak diberikan ke umat-umat yang lain. Yang pertama apa? Ihdaha qubul taubati kana bima kata wa ummat Muhammadin yatubuna bi kulli makanin baik balu taubatahum. Waktu aku berbuat dosa dan aku bertobat kepada Allah, aku dikhususkan taubatku diterima di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad, ya mereka berbuat dosa di mana aja, ketika mereka bertobat, mereka taubat yang diterima di mana saja, tidak dikhususkan. Ini yang Nabi Adam bikin iri kalau bahasa kita gitu. Wah, ani kuntu la bisa belah masuk itu jalani uryanan wa ummat Muhammadin ya'suna bi atam payal basuhum. Ketika aku memakai pakaian ya di surga, kemudian aku berbuat dosa, maka Allah jadikan aku dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa ya dalam keadaan telanjang. Bayar basuhum, kemudian Allah pakaikan pakaian. Artinya apa? Ditutupin aibnya. Jadi kebalikan tuh, Nabi Adam pakai pakaian, berbuat dosa, kemudian Allah jadikan telanjang, kebuka aurat, ketahuan. Sedangkan umat Nabi Muhammad, ya itu mereka berbuat dosa kepada Allah dalam keadaan telanjang, tapi sama Allah ditutup. Ini yang kalau bahasa kita juga Pak, kalau kita tahu aib orang, maaf, jangan senang buka aib orang. Allah saja nutup aib umat Nabi Muhammad. Apa sebab? Kalau kita senang buka aib umat Nabi Muhammad, kelak nanti di yaumul qiyamah Allah akan buka aib kita, dibeberin buat dosa-dosa kita. Wah,
Itu kemudian yang ketiga, ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkan aku dengan istriku, ya, Siti Hawa. Ketika makan buah kudi kan diturunin tuh, dipisahin Pak, ya, nggak langsung satu tempat. Gitu. Akan tetapi, ya, ketika umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah, ya, Allah tidak memisahkan mereka dengan istri mereka. Gitu. Nah itu Pak, yang bikin Nabi Adam itu apa ya, iri sama umat Nabi Muhammad. Saya sama istri saya kemudian makan buah kuli dipisahin. Umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa kepada Allah tetap ya boleh kumpul, kemudian kagak dipisahkan sama Allah. Kemudian yang keempat, Ani asaitu, sungguhnya aku telah berbuat dosa di dalam surga, kemudian Allah keluarkan. Ya, Nabi Adam berbuat dosa di surga, Allah keluarkan. Sedangkan umat Nabi Muhammad mereka berbuat dosa kepada Allah, ya, di luar surga, Allah masukin ke surga. Bayangin tuh. Nabi Adam berbuat dosa di surga, Allah keluarin. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, artinya di dunia, Allah masukkan ke dalam surga, artinya tentu dengan tobat. Nah, 4 hal ini yang membuat Nabi Adam kemudian iri. Satu lagi tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Ini saya buka juga kitab Syarahul Ummatul Muhammadiyah, singkat saya baca. Kalau umat Nabi Muhammad, umat sebelum Nabi Muhammad, kalau berbuat dosa, ya, itu di depan pintunya itu tertulis, ya, ditulis. Jadi dimaktubun ala babi dari pulang fa'ala kada wa kada. Jadi besoknya juga itu di depan pintu ditulis, pulang bin pulang berbuat dosa ini, ketahuan loh. Jadi orang yang lewat, ya si anu berbuat dosa. Bisa kita bayangin tuh Pak, berbuat dosa langsung ditulis dosanya itu di depan pintu. Tapi umat Nabi Muhammad enggak, ya enggak ketahuan. Gitu. Kemudian yang paling fatal adalah ketika umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad itu mereka misalnya tobat dari satu dosa, maka anggota tubuh yang dipakai buat dosa nggak bisa dengan wudhu atau misalnya saya tobat mandi tobat, nggak bisa, harus dipotong anggota tubuhnya. Contoh misalnya pencuri, ya, kemudian dia tobat, maka anggota tubuhnya yang dipakai buat mencuri, buat dosa itu harus dipotong. Kaki yang dilangkahkan di tempat maksiat kemudian tobat, kakinya harus dipotong. Semua anggota tubuh yang sekiranya dia misalnya berbuat dosa, maka harus dipotong. Makanya di zaman dulu kalau ada orang yang dia berzina, kemudian dia mabuk dan sebagainya, itu cara tobatnya Pak, cara tobatnya taubatan nasuha kayak kita di Arab gitu ya, taruh tengah-tengah, kemudian disambit pakai batu, kemudian meninggal. Itu cara taubatan nasuha. Kalau umat Nabi Muhammad enggak, dia pencuri, kemudian dia misalnya melangkahkan kakinya ke tempat maksiat dan sebagainya, kemudian taubatan nasuha, cukup dia ngambil air, dia mandi tobat. Ya kalau saya Pak setiap mandi itu mandi tobat. Bapak misalnya ke laut, yang diniatin mandi tobat, ke puncak kolam tuh renang kan, mandi tobat tuh. Makanya ulama-ulama itu dulu senang ke laut itu begitu, bukan main air doang. Kalau kita kan senang bawa anak istri kan ke laut tuh kan mandi. Kalau ulama-ulama tetap senang ke laut tapi niatnya mandi tobat, gitu ya. Nawatul Gusla, ya, lihat di taubati lillahi ta'ala. Ini burda tuh. Kalau di laut itu kan kayak model itu Pak, ombak. Nah itu seolah nanti ngebawa dosa. Sama ketika kita mandi biasa pun juga, kalau saya ini pribadi diingatin, nawatul Gusla lihat di taubati lillahi ta'ala. Nah itu jadi kalau umat Nabi Muhammad cukup tadi mandi tobat, kemudian dia sholat tobat juga ada, kemudian istighfar. Dengan istighfar mohon ampun benar-benar, insya Allah dosanya diampun. Itu keringan. Untuk ibu-ibu nih, untuk ibu-ibu sebelum umat Nabi Muhammad, kalau ibu-ibu di zaman
umat Nabi Isa ke sono, datang bulan itu nggak boleh kumpul sama keluarganya, nggak boleh di rumah, nggak boleh makan bareng, nggak boleh nonton TV, nggak boleh tidur bareng sama lakinya, nggak boleh tidur bareng sama anaknya, nggak boleh. Selama head datang, selama itu pula dipisahin itu ibu-ibu, dan tidurnya Pak di kandang kambing pada itu. Ya, di zaman umat Nabi Isa ibu-ibu yang datang bulan, karena waktu itu dianggap najis, kotor, makanya ditaruhnya di kandang. Nah, beda dengan umat Nabi Muhammad, seorang perempuan yang apabila dia datang bulan, kemudian tetap masih boleh tidur bareng sama lakinya, bapaknya, sama anaknya, sama keluarganya, masih boleh. Nah, itu keringanan sebetulnya yang diberikan Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, hanya sebatas gambaran umum tentang keutamaan, tentang kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya. Ya, apabila yang disampaikan kurang berkenan, mohon maaf, dan apabila ada kesalahan juga mohon juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya belum tutup, mungkin ada pertanyaan tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Ustaz, bahasan malam ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Tadi dibilang Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat ya Ustaz. Apakah semua Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Ustaz? Kalau memang tidak, kriterianya apa saja Ustaz yang bisa mendapatkan syafaat dari umat Nabi Muhammad? Terus yang kedua, bagaimana sih Ustaz cara kita biar bisa mencintai Nabi Muhammad Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai syafaat yang kalau kita dapat di akhir nanti gitu ya. Ngomongnya agak susah karena saya takut justru membayangkan kayak gimana nanti gitu ya. Kalau saya atau kita nggak dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sudah dapat syafaat, bagaimana agar keinginan tertinggi, mungkin bukan keinginan tertinggi kita sebagai muslim kan ingin berjumpa dengan Allah gitu ya Ustaz. Nah, tapi mungkin ada juga yang ya insya Allah saya dapat syafaat dan bisa masuk surga tanpa hisab. Karena perjalanan hisab itu juga kan kalau kita bicara mengenai hisab, berapa ribu tahun pada masyarakat, berapa puluh tahun kita harus nunggu itu. Nah, bagaimana caranya, apakah ada amalan agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan kita bisa masuk surga tanpa hisab? Itu barangkali Pak. Baik, dalam ini pertanyaannya ya, terutama yang kedua kali itu. Dan yang kedua, saya coba untuk menjawab. Ini pertanyaan yang pertama, apakah umat Nabi Muhammad semua dapat syafaat? Apa ada yang nggak dapat syafaat gitu ya? Atau misalnya apakah semua masuk surga? Gitu kan ya? Apa ada yang nggak dapat masuk surga? Ini ada sebuah ayat nanti ditafsirkan oleh oleh ulama-ulama. Saya lupa ini surat apa, tapi bunyinya begini. Summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Kemudian kami wariskan sebuah kitab ya, yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya, sebuah kitab ini maksudnya kitab Al-Qur'an. Ya, yang Allah kasih kepada umat yang dipilih juga belum. Umatnya itu paminhum, maka di antara mereka, maksudnya umat Nabi Muhammad, yang pertama karakteristik umat Nabi Muhammad ya, zalimun li nafsi, orang yang suka zalim. Ini kategorinya kita nih semua nih. Zalim itu ya adalah orang yang lalai. Kewajibannya pun juga masih bolong-bolong, suka lalai. Lagi rajin-rajin mengatur subuh, lagi dapat masalah hilang, nggak datang lagi ke masjid ya. Kemudian juga sama maksiat masih suka doyan ngerjain. Kemudian muqtasid ya, kalau muqtasid itu mu'addil wajibat tarikil lil mahrumat, dia
sama wajib udah cakep, ya, dan udah bisa meninggalkan yang haram. Tapi terkadang masih ya mengerjakan yang makruh, ya, yang makruh dikerjain juga, tapi kadang kagak. Itu muktasid, tengah-tengah. Yang terakhir, minhum sabiquna bil khairat, yaitu al-failul wajibat at-tarikul al-muharramat wal makruhat wa ba'dul mubahat. Orang yang mengerjakan kewajiban, yang meninggalkan keharaman, kemakruhan, dan sebagian yang dibolehkan. Ya. Orang yang mengerjakan kewajiban, udah cakep nih kewajibannya, nggak pernah bolong-bolong. Kemudian yang meninggalkan yang haram, makruh, dan sebagian yang boleh. Sebagian yang boleh, contoh makan itu mubah, ya, makanya boleh makan, boleh enggak. Main futsal atau bapak yang senang main tenis lapang, ya, itu mubah, boleh main, boleh enggak. Nah, buat orang-orang sabiqun khairat, ini yang mubah aja, sebagian sudah ditinggalkan. Nah, 3 golongan ini masuk surganya beda-beda. Dibalik tuh, kalau tadi kriterianya zalimun binafsi dulu, muktasid, sabiqun bil khairat. Ama ulama diterangkan yang tanggung kata Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas beliau mengatakan as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang-orang dulu, ya, yang telah lalu, yang penuh dengan kebaikan, yang sudah meninggalkan yang haram dan makruh, itu akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Masuk gitu, ya. Nah, ini kalau saya pribadi aja, wah jauh ini. Masuk yang pertama, sabiquna bil khairat. Orang-orang dulu kalimat sabiq itu yang telah lalu. Tapi akhir kebanyakan ibadahnya banyak, Pak. Kulidan yang rahmatillah. Tengah-tengah akan masuk dalam surga dengan rahmat Allah. Saya mau tekankan ya, bahwa orang masuk surga sebenarnya satu pun tidak ada yang dari ibadahnya, dari usahanya sendiri. Sampai Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Karena ibadah yang ibadah yang dilakukan oleh seseorang, hakikatnya adalah Allah yang gerakin, Allah yang ngasih kesempatan. Gitu. Nah, yang kedua tadi masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, ini yang terakhir nih. Dan orang-orang yang zalim terhadap dirinya, yadkhul jannata, akan masuk ke dalam surga dengan syafaat Rasulullah. Semua syafaat Rasulullah akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad yang bagaimana? Di hadis yang lain, Rasul menegaskan bahwa syafaatnya diberikan kepada umatku yang paling banyak dosanya. Tuh bayangin, artinya gini, orang yang udah banyak ibadah itu ngapain disyafatin sama Rasulullah? Gitu. Tapi Rasulullah ini yang kalau dikaitkan dengan Nabi, ada satu doa, ya, yang beliau simpen, enggak didoakan di dunia tapi nanti di akhirat. Nah, ini salah satunya. Doa tersebut diminta sama Nabi ke Allah, yaitu memasukkan umatnya, termasuk terutama yang ahli maksiat pun juga masuk ke dalam surga. Kalimat illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Itu nanti orang yang murtad, orang yang dia meremehkan sunnah Nabi itu dengan ucapan dan i'tiqad. Oh, apa itu jenggot? Itu kan bukan sunnah Nabi. Dia kalau diiktikot gini, nah itu jadi dosa tuh. Tapi kalau misalnya nggak diiktikotkan, enggak. Apalagi yang wajib-wajib, misalnya sholat kan nggak wajib itu kan, nah itu langsung tuh. Yang begitu-begitu Pak, nanti keluar dari ajaran dari syafaat Rasulullah. Cara bagaimana tadi kita cinta sama Rasulullah, gitu kan? Ini sulit-sulit gampang, Pak ya. Pertama, orang kalau pengen cinta dengan seseorang, pasti dia harus mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak orang yang nggak kenal Rasulullah sehingga cuek sama Rasulullah. Ya, peringatan Maulid Nabi Pak yang diajarkan, Bapak bisa buka di YouTube di negara manapun mengadakan peringatan Maulid Nabi, itu hakikatnya yang dibaca itu adalah sejarah-sejarah.
berjanjian dibaan, kemudian apalagi itu sintut durur dan sebagainya. Itu bukannya doa, bukan mantra-mantra, tapi buku sejarah. Buku sejarah yang dibaca bareng-bareng didengerin. Memang bagusnya habis baca begitu kemudian diartikan. Saya kemarin hadir itu Pak, maulid di teman-teman Aceh, itu sejarah maulid Diba itu dibacakan oleh seseorang pakai suara yang merdu, kemudian diartikan tuh Pak. Ya Allah, itu artinya sangat menyentuh hati, banyak yang nangis tuh. Ternyata itu buku sejarah yang dibuat dalam bentuk satir, gitu ya. Karena untuk menunjukkan kecintaan kepada seseorang yang kita cintai nggak bisa diwakilkan dengan kata-kata kecuali dalam syair. Kita ngomong sama istri kita, engkau bagai rembulan, ya kan? Itu udah masuk sastra, nggak bisa. Kamu cantik banget, nggak pas gitu kayaknya, nggak dalam. Rasulullah seperti apa? Saya Pak, waktu SMA kelas 3, saya pernah baca sejarahnya Rasul pas ketika beliau mau meninggal. Saya nangis Pak. Dari situ tuh baru saya ngeceritain ya, saya ngeceritain hasil dari saya nangis karena baca itu Allah kasih. Ya Allah kasih ada saya nggak bisa sebutin ya. Pokoknya Allah kasih sesuatu lah gitu. Oh iya, ternyata kita harus kenal dulu Rasulullah. Gitu ya. Kalau nggak kenal susah. Kemudian yang kedua, saya nyambung juga tadi, untuk menunjukkan cinta kita sama Rasulullah, selain kita kenal dengan Rasulullah, banyakin baca sholawat. Bapak lagi susah, ibu lagi susah, sebesar-besarnya susah, lagi pandemi kayak gini nih, ya, kemudian bisnis macet semua, pokoknya bikin kita pusing, nggak ada lagi jalan keluar, banyakin baca sholawat. Istiqomah ini Pak. Gitu. Maka nanti di yaumil kiamat, orang yang mendapatkan syafaat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak yang membaca syafaat sama Rasulullah. Jadi jangan ngarep bapak ibu bisa mimpi ketemu Rasul. Kalau baca sholawatnya malas-malas. Kalau bapak nggak pernah nangisin Rasulullah, itu. Kalau bapak pernah nangisin Rasulullah, kemudian rindu, kangen, kemudian sering baca sholawat, insya Allah pantas. Ya, pantas ketemu Rasulullah dalam mimpi. Nanti ulama Pak beda pendapat. Ada ulama-ulama yang ketemu Rasulullah dalam keadaan yagodotan. Yagodotan itu dalam keadaan sadar begini nih. Ikhtilaf nih Pak. Saya baca kitab itu, ulama ada yang setuju, yang agak pro kontra. Tapi pernah Sayyidina Al-Baghdadi, beliau pengen banget di zaman beliau banyak ulama-ulama ya itu yang ketemu Rasulullah dalam keadaan mimpi. Beliau ngamalin baca sholawat, kata ibunya apa? Ya, kamu kalau baca sholawat atau ibadah begitu mah pengen mimpi ketemu Rasulullah. Itu udah biasa. Paket itu udah biasa Bu ya. Yang luar biasa adalah ketemu Rasulullah dalam keadaan yagodota, dalam keadaan sadar. Kalau ada orang yang ngomong misalnya, orang yang ingin Rasulullah belum tentu Rasulullah, saya katakan ulama satu pun nggak ada yang ngebantah. Kalau orang dia pernah mimpi ketemu Rasulullah, itu pasti Rasulullah. Rasul pernah bilang bahwa setan atau iblis nggak bisa nyerupain. Ada orang bilang, iya setan itu nyerupain, tapi boleh ngaku-ngaku, bisa ngaku-ngaku. Nggak bisa. Kalimat nyerupain itu bisa akwalan wa af'alan, bisa ngomong atau jasadi, nggak bisa. Yang namanya ngaku-ngaku itu tetap berarti, ya, itu nggak masuk tamsil. Kalau orang ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi, pasti itu Rasulullah. Cuman bentuknya itu tergantung daripada ruhani seseorang. Gitu. Semakin kita kangen rindu sama Rasulullah, pasti. Maka kejarlah kalau pengen ketemu Rasulullah, ya, dengan banyak-banyak rindu sama Rasulullah. Cepat kok, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada pembahasan yang mungkin waktunya nanti bisa didiskusikan ya. Saya paling senang kalau ada pembahasan yang sekiranya kayaknya kurang masuk akal nih, segala macam kita diskusikan. Karena apa yang saya sampaikan insya Allah saya bisa buktikan di dalam kitab apa itu ada dan sebagainya gitu. Karena saya juga sudah beberapa mengkaji tentang mimpi Rasulullah dan sebagainya. Apa yang tadi saya sampaikan insya Allah ada dalilnya seperti itu ya. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan kita taufik hidayah dan kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi
seperti ini. Nanti Rasulullah datang ya, ngomongin Rasulullah tahu ya Rasul, engkau dapat salam dari warga sini. Kata Rasulullah, ya salam kembali buat mereka. Yang kita butuhkan itu Pak ya, kita sering baca surat sama Rasulullah. Yang kita butuhkan adalah jawaban salam Rasulullah kepada sebenarnya itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa 'allimna ulumman yanfa'una ya rabbil mustafa dalil maqasidina wa qulana ma bayna wa asyara barmi. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.